Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan masuk ke pendahuluan farmakognosi dulu ya. Farmakognosi itu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Nah, dari SK Menteri Kesehatan RI 125 garing KAB garing B 7 garing 71 terdapat 5 kategori obat, yaitu obat jadi, obat paten, dan obat tradisional. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam lingkup mata kuliah farmakognosi ini? Jadi kita akan membahas lebih jauh nanti terkait dengan simplisia, ya, bagaimana mengamati simplisia secara organoleptik, kemudian mengidentifikasinya, kemudian pengamatan secara makroskopik, juga pengamatan secara mikroskopik, dan mengisolasi senyawa yang ada pada simplisia tersebut. Apa yang dimaksud dengan simplisia? Jadi simplisia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ya, jadi belum mengalami pengolahan apapun. Artinya di sini bahwa simplisia ini langsung diambil dari bahan alam, kemudian kemudian mengalami proses yang nanti ya panjang ya, sortasi apa segala macam, itu pencucian ya. Nah, sampai pada proses pengeringan. Nah, macam-macam simplisia ada 3 macam. Yang pertama adalah simplisia nabati. Ini didapatkan dari tanaman utuh, baik itu tanaman utuh ataupun bagian dari tanaman ya, atau berupa eksudat tanaman. Kemudian ada simplisia hewani, didapatkan dari hewan utuh, bagian yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni ya, jadi belum ada proses isolasi di dalamnya. Kemudian simplisia mineral ya, berasal dari bumi ya, baik yang telah diolah ataupun bukan berupa zat kimia. Nah, apa sih hubungan dengan ilmu lain ya, farmakognosi dengan ilmu lain? Nah, di sini ada beberapa cabang ilmu yang terkait dengan farmakognosi, misalnya zoologi ya, ini kan ilmu tentang hewan ya. Nah, ini terkait nanti dengan simplisia hewani ya, bagaimana di zoologi ini mempelajari misalnya anatomi dan fisiologis misalnya dari hewan, kemudian pola perilaku hewan dan sebagainya. Nah, ini akan sangat erat kaitannya dengan pemilihan simplisia hewani. Demikian juga dengan botani dan pertanian ya. Dengan botani mempelajari tentang morfologi dan anatomi tanaman ya. Kemudian di pertanian juga mempelajari tentang terkait dengan jenis-jenis tanaman-tanaman, kemudian faktor biokimia ya, dan geologi misalnya faktor demografisnya ya, bagaimana letak tanaman yang kemudian akan kita ambil itu pengaruhnya dengan apa ya, kemudian tanaman ini kemudian terkait dengan proses biokimianya di dalamnya itu melibatkan senyawa-senyawa apa saja ya, seperti itu. Nah, bagaimana sejarah perkembangan farmakognosi? Nah, pada tahun 2500 sebelum Masehi, penggunaan tanaman obat di Assyria, yaitu catatan di lempeng tanah liat berupa simplisia, kulit delima, opium, adas, minyak jara, ragi, dan madu. Nah, kemudian pada tahun 1466 sebelum Masehi ada Hippokrates, yaitu Yunani kuno, ada kayu manis ya, hiosiamin, kelembak, kemudian gom Arab. Pada tahun 1737 sebelum Masehi Linnaeus, yaitu ahli botani Swedia, di mana ada menghasilkan buku pedoman utama sistemik botani. Kemudian farmakognosi modern, yaitu apoteker Martius, yang merupakan apoteker dari Jerman, di mana dia telah melakukan morfologi dan identifikasi terhadap simplisia yang ada.
Kemudian pada abad 19 mulai dilakukan identifikasi dengan menggunakan makroskop, baik itu secara makroskopik dan mikroskopik, dan sampai pada masa sekarang dilakukan proses identifikasi ya, kemudian teknik isolasi, identifikasi, dan bagaimana cara melakukan identifikasi dengan dan vaksinasi serta isolasi dengan teknik berbagai macam instrumen teknik kromatografi ya, kromatografi untuk uji kuali dan kuantitatifnya. Nah, adapun tahapan pembuatan simplisia, yang pertama itu adalah pengumpulan bahan baku ya, kedua sortasi basah, kemudian pencucian, perajangan ya, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, dan pemeriksaan mutu. Nah, untuk pengumpulan bahan baku yang harus diperhatikan di sini adalah kadar senyawa aktif, ya, waktu panen, teknik dan alat yang digunakan. Nah, bagaimana kaitan antara bahan baku dengan kadar senyawa aktifnya? Nah, ini untuk pengumpulan bahan baku, waktu panen itu kan sangat berpengaruh terhadap kadar senyawa aktif ya. Misalnya kita mau mengambil kadar flavonoid misalnya dari suatu tanaman X ya, yang kemudian kadar flavonoidnya itu misalnya katekinnya itu tinggi pada saat pagi hari misalnya ya. Jadi kita harus punya referensi terlebih dahulu kapankah senyawa aktif itu lagi tinggi-tingginya ya, apakah pada siang hari, pada sore hari, ataupun pada saat fajar, seperti itu. Kemudian teknik dan alat yang digunakan, jadi ada beberapa treatment khusus yang dilakukan terhadap suatu bahan baku tertentu ya, tanaman tertentu. Jadi misalnya kita mau mengolah tanaman yang mempunyai kadar antioksidan yang tinggi, maka kita menggunakan polybag yang tidak langsung terkena dengan sinar matahari, karena itu akan berpengaruh terhadap kadar dari senyawa aktif yang ada dalam bahan baku kita, seperti itu. Nah, kadar senyawa aktif simplisia tergantung pada bagian tanaman yang digunakan ya. Jadi untuk suatu senyawa metabolit sekunder itu memang disimpan ya pada bagian-bagian tanaman tertentu. Ada yang disimpan di bagian bunga misalnya antosianinnya ya, misalnya, kemudian ada juga yang disimpan di bagian daunnya ya, disimpan di bagian akar ataupun bagian-bagian yang lain. Kemudian yang kedua adalah umur bagian tanaman saat dipanen. Nah, berapa umur bagian tanaman tersebut pada saat dipanen? Apakah umurnya masih muda, kemudian sudah tua ya? Nah, itu berpengaruh terhadap kadar senyawa aktif. Kemudian waktu panen, ini tadi saya sudah sampaikan, apakah kita lihat ya referensi yang ada, apakah senyawa aktif yang kita inginkan itu kadarnya tinggi pada waktu pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Kemudian dengan lingkungan tempat tumbuh atau faktor demografi. Ya, bisa saja kandungan senyawa aktif yang berada di daerah A itu berbeda dengan kadar senyawa aktif yang berada di daerah B. Meskipun itu senyawanya sama, tetapi dalam segi jumlah kadar itu sangat berbeda. Jadi itu juga akan berpengaruh ya terhadap kadar senyawa aktif. Nah, senyawa aktif suatu tanaman terbentuk secara maksimal dalam bagian tanaman pada umur tertentu ya, misalnya Atropa belladonna, di mana kadar alkaloid meningkat di pucuk tanaman dan saat tanaman itu berbunga. Jadi Atropa belladonna ini merupakan jenis tanaman bahan baku dari pembuatan obat atropin ya. Kemudian waktu panen, stabilitas kimia dan fisika senyawa aktif dipengaruhi oleh sinar matahari. Ya, ini tadi saya katakan ya. Kemudian sortasi basah. Jadi sortasi basah tujuannya itu adalah memisahkan kotoran atau benda asing yang ada pada simplisia, contohnya tanah ya, kemudian kerikil, rumput, dan bagian tanaman yang rusak. Jadi kita harus menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada dalam
tanaman utuh yang nanti kita akan bikin simplisia. Nah, harus dilakukan proses pencucian ya. Ini untuk menghilangkan tanah atau pengotor lain yang melekat pada simplisia. Fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah mikroba. Nah, untuk pencucian ini kita gunakan air ya. Lebih baik kalau kita dilakukan proses pembilasan minimal sebanyak 3 kali hingga pengotor-pengotornya itu hilang. Kemudian melakukan proses perajangan. Nah, untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan, maka kita lakukan proses perajangan. Semakin tipis semakin mudah kering, tetapi jangan terlalu tipis ya. Ini akan berpengaruh terhadap zat aktifnya. Maka akan semakin kecil ukuran partikel, maka juga akan semakin mudah proses pengeringan ya dan penggilingan. Nah, bagaimana proses pengeringan itu? Ya, tujuannya adalah mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak atau mengurangi kadar air sehingga mengurangi reaksi enzimatik. Ya, tujuannya untuk mengurangi kadar air ya. Kita ketahui bahwa air itu adalah media pertumbuhan yang sangat baik untuk mikroba, sehingga kita harus menghilangkan kadar air di simplisia itu hingga mencapai minimal 5% saja dari kadar airnya ya. Nah, faktor yang harus diperhatikan dalam proses pengeringan di sini adalah suhu, kemudian ada kelembapan, aliran udara, dan luas permukaan bahan. Nah, suhu ini harus kita perhatikan karena di suhu tinggi ada beberapa senyawa aktif yang akan rusak dengan suhu yang terlalu tinggi, sehingga untuk suhu pengeringan ini perlu kita pantau dan perlu kita atur baik-baik ya. Nah, ini didapatkan di untuk pengeringannya biasa digunakan itu sekitar suhu 50 sampai 60 derajat. Nah, kemudian pengeringan dilakukan dengan cara yang pertama adalah di bawah sinar matahari dan menggunakan alat. Nah, kapan kita lakukan dengan di bawah sinar matahari? Ini dilakukan ketika kita sudah yakin bahwa senyawa aktif yang ingin kita inginkan itu tidak rusak di bawah sinar matahari ya. Nah, dengan menggunakan alat itu lebih baik karena suhunya itu kita bisa atur ya. Misalnya menggunakan oven pengering. Nah, pengeringan untuk suhu tergantung dari bahan aktif dari simplisia ya. Jadi meskipun kita menggunakan peralatan misalnya menggunakan oven pengeringan, tetapi kita juga harus memperhatikan suhu kestabilan dari bahan aktif di simplisia. Nah, suhu oven yang bisa kita gunakan itu adalah 30 sampai 90 derajat dan yang terbaik adalah 60 derajat Celcius ya. Ini kalau misalnya dia misalnya lumayan tahan dengan pemanasan. Tetapi untuk bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, maka kita lakukan dengan suhu rendah yaitu 30 sampai 45 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya kita tidak yakin bahwa saat kita senyawa simplisia kita itu senyawa yang di dalamnya itu dia tidak tahan terhadap pemanasan, mendingan kita lebih baik kita menggunakan suhu rendah yaitu 30 sampai 45 derajat Celcius. Nah, proses pengeringan ini ada dua. Yang pertama adalah pengeringan alami. Ini tadi saya sudah bahas dengan cara matahari langsung atau diangin-anginkan, juga dengan menggunakan pengeringan buatan. Nah, lanjut ke sortasi kering. Sortasi kering itu tujuannya adalah memisahkan benda asing atau pengotor yang masih ada pada simplisia kering ya. Jadi kalau sortasi basah tadi sebelum kita melakukan proses perajangan dan pengeringan kita bersihkan, itu namanya sortasi basah. Tetapi kalau sortasi kering ini simplisianya sudah kita keringkan, tetapi kita masih perlu melakukan pensortiran sebelum simplisia tersebut dikemas. Bagaimana pengepakan dan penyimpanannya ya? Faktor yang mempengaruhi mutu simplisia antara lain cahaya, kemudian oksigen, reaksi kimia intern, dehidrasi, ya, penyerapan air, pengotor, serangga, dan adanya jamur atau kapang. Nah, bagaimana proses penyimpanannya? Penyimpanan simplisia dilakukan pada wadah di mana wadah tersebut tidak mempengaruhi bahan dan tertutup baik ya. Jadi untuk wadahnya kita usahakan menggunakan wadah misalnya wadah kaca atau wadah plastik yang kemudian tidak memberikan efek atau tidak bereaksi dengan simplisia. Kemudian kita perhatikan suhu penyimpanannya, nah, dan kita menandai penyimpanan tersebut. Nah, pemeriksaan mutu atau evaluasi simplisia.
Nah, pemeriksaan atau evaluasi simplisia dilakukan secara organoleptik mengenai rasa ya, bau, kemudian bentuknya seperti apa, rasa seperti apa. Kemudian secara mikroskopik dilakukan dengan pengamatan secara mikroskop, kita melihat bentuk simplisianya, kemudian secara kimia, biologi dan fisika ya. Ini bisa dilihat di Materia Medika Indonesia. Di dalamnya itu semua ada lengkap tentang makroskopik dan mikroskopik berbagai macam simplisia bahan alam dari Indonesia. Kemudian kapan simplisia itu dikatakan mengalami penurunan mutu ya, ketika simplisia mengalami dengan kadarnya itu berkurang ya, disebabkan karena tanaman asal atau cara panen, pengeringan dan penyimpanan. Nah, ini simplisianya sudah tidak baik lagi karena kadar senyawa aktifnya juga sudah berkurang. Kemudian simplisianya menjadi rusak ya, atau simplisia bulukan atau rusak karena jamur, atau simplisianya tercampur dengan bahan-bahan yang lain, atau bisa saja simplisianya itu dipalsukan atau diganti atau ditambahkan dengan bahan yang lain ya, bisa saja seperti itu. Materi pendahuluan ini kita akan lanjut ke materi berikutnya.